Setan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin saudaraku bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Mari kita akan siapkan hati kita. Saya sudah mengatakan hujan atau tidak hujan, tetap PA ini ada. Ya, hari-hari ini tidak hujan, dan saya lihat banyak saudara yang hadir, penuh ini. Dan saya percaya walaupun hujan juga banyak, ya, bukan banyak yang hadir. Tergantung kerinduan hati kita. Puji Tuhan. Kita mau ya. Bicara tentang memandang wajah Tuhan. Sukacita itu, saya masih tetap bicara soal sukacita. Datang dari macam-macam hal, dari doa, dari pujian, dari memandang wajah Tuhan, ya macam-macam. Sukacita itu Tuhan berikan kepada kita supaya kita mengalami sukacita daripada Tuhan. Sekarang kita lihat sukacita itu datang dari memandang wajah Tuhan. Mazmur 43 ayat 4. Mazmur 43 ayat 4 kita baca bersama. Ya, dengan suara keras. Mari kita berdiri lagi sekali. Ya. Ayat 4, 1, 2, 3. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allah. Di sini dikatakan, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah. Itu dalam terjemahan yang lain, menghadap wajah Tuhan, wajah Allah. Yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Sekian, silakan sudah duduk kembali. Ya, jadi sukacita itu datang dari menghadap wajah Allah. Memandang wajahnya. Saudara, soal memandang wajah Tuhan, ini ada ayat yang mengatakan Tuhan pernah menyembunyikan wajahnya kepada manusia. Mengapa Tuhan menyembunyikan wajahnya? Ada apa? Apa maksud Tuhan? Ya, dan apa tujuan Tuhan menyembunyikan wajahnya dari orang yang mencari Dia? Ya, tapi nanti ada juga ayat yang mengatakan aku tidak lagi menyembunyikan wajahku. Aku keluar dari tempat persembunyianku. Aku ditemukan oleh orang yang mencari aku. Ya. Mari kita baca lebih dulu. Yehezkiel 39 ayat. Yehezkiel
39 ayat 23. 39 ya. Ayat 20 sebentar. Ayat 23. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa karena kesalahannya kaum Israel harus pergi ke dalam pembuangan. Ya, karena kesalahan Israel dibuang ke Babel, ke Irak, ke Persia, Iran, ya ke mana-mana, seluruh penjuru bumi ini ada orang-orang Yahudi. Ya, sebab mereka berbuat jahat, mereka tidak lagi menyembah kepada Yehova, Allahnya Israel, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan membuat mereka terserak-serak. Ya, terus dan sebab mereka berubah setia terhadap aku, dan mereka berubah setia, tidak setia lagi, berubah setia. Ya, Tuhan tidak suka kalau kita berubah setia. Terus aku menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Aku menyembunyikan wajahku. Di sini jelas. Aku menyembunyikan wajahku. Ya, terhadap mereka. Terus dan aku menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawannya dan mereka semuanya mati rebah oleh pedang. Mati rebah oleh pedang. Bukan karena nasib. Keadaan mereka begitu mengerikan. Mereka selalu kalah dalam peperangan. Banyak yang dibantai. Bukan karena nasib yang jelek. Bukan karena hal-hal yang lain. Bukan karena kebetulan. Tapi karena mereka sudah menyembah kepada berhala-berhala. Mereka tinggalkan Tuhan. Mereka tidak menyembah kepada Tuhan lagi. Mereka menyembah kepada berhala-berhala dari orang-orang kafir yang ada di sekitar mereka. Dan Tuhan lihat itu menimbulkan cemburunya Tuhan. Dan Tuhan membalas kepada mereka. Tuhan menyembunyikan wajahnya. Di sini kan, aku menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Dan kalau Tuhan sudah menyembunyikan wajahnya terhadap manusia, celaka, manusia itu celaka. Ya, di sini walaupun orang mencari Tuhan, Tuhan tidak bersedia untuk ditemui. Ya, oleh karena dosa-dosa dan kejahatan dan pemberontakan daripada bangsa Israel itu. Satu contoh yang gampang saja, misalnya saudara A dicari oleh saudara B, ya di rumahnya, tapi dia tidak bersedia untuk ditemui. Ya, dia berdusta, dia mengatakan saya, ya, anaknya mungkin yang bilang papa sedang keluar kota atau keluar rumah dengan segala macam alasan. Setelah keadaan ini mirip terjadi tahun 50-an. Waktu itu saya masih kecil di Surabaya. Gereja-gereja sedikit sekali, walaupun di Surabaya sedikit. Ya, padahal Surabaya itu akhirnya nanti disebut Yerusalemnya. Ya, tapi pada waktu itu sedikit sekali. Nah, coba tolong ini, AC terlalu keras, matikan. Ya, Tuhan menyembunyikan diri terhadap mereka. Ya, tetapi dalam ayat 29, tolong bacakan. Yeskel 39 tadi, ayat 29. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka, kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya, coba lagi sekali, aku tidak lagi menyembunyikan wajahku. Ya, terus? Terhadap mereka. Aku tidak lagi menyembunyikan. Tidak selamanya Tuhan menyembunyikan wajahnya. Tapi di sini katakan, aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka, kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya. Jadi di sini kita melihat Tuhan beralih, menyatakan diri, bersedia untuk ditemui. Ya. Pada saat dia mencurahkan Roh Kudusnya
kepada manusia. Saudara, beda dengan hari-hari ini. Kita lihat hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan bersedia untuk ditemui. Amin. Bersedia untuk ditemui. Orang-orang mencari Tuhan tidak sulit. Gereja-gereja penuh. Gereja kita juga penuh. Mulai diserbu sama jiwa-jiwa. Mulai penuh-penuh semua. Ya, yang sedikit mulai banyak, yang banyak mulai penuh. Dibanjiri oleh jiwa-jiwa. Perhatikan, inilah saatnya sekarang Tuhan itu sedang keluar dari tempat persembunyiannya. Dan menyatakan dia bersedia ditemui. Orang yang mencari wajahnya akan menemukan dia. Tahun 50-an itu bahwa tidak begitu. Gereja-gereja itu sedikit sekali. Anggotanya gereja itu bisa 100 orang atau 200 orang isinya, kursinya. Yang terisi mungkin cuma 40, 30. Sedikit sekali. Ya, tapi sekarang di mana-mana orang mencari Tuhan. Ya, ada yang disembuhkan, ada yang datang diselamatkan, ada yang datang dipulihkan, ditolong Tuhan masalahnya. Oh, macam-macam. Tuhan bekerja dengan segala macam cara sekarang ini. Ya, Tuhan bersedia untuk ditemui. Ini luar biasa. Saudara, Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya lagi. Tuhan sedang keluar sekarang untuk siapa yang mau ketemu dengan dia. Dia terbuka tangannya. Jangan sampai kesempatan ini kita sia-siakan. Kita bilang, lain kali masih ada waktu loh. Saya masih sibuk ini, bisnis saya ini bagaimana. Belum bisa saya cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nanti lain kali telat nanti. Terlambat. Ya, sekarang ini waktunya Tuhan membuka diri untuk ditemui oleh siapapun. Makanya ini kesempatan saudara untuk bersaksi sekarang. Kepada keluarga saudara, famili saudara, siapa saja. Ayo, sekarang waktunya cari Tuhan. Tuhan ini sekarang sedang keluar dari tempat persembunyiannya. Tidak bersembunyi lagi seperti berapa puluh tahun yang lalu itu. Ya, gereja kecil-kecil, tidak ada gereja besar kayak begini, tidak ada. Kecil-kecil. Ya, cuma satu gereja besar di Jalan Gresik itu, isinya cuma 1.000 orang. Ya, tapi yang lainnya gereja kecil-kecil semua di Surabaya. Apalagi di Makassar lebih kecil lagi. Ya, tapi sekarang lain, Tuhan sedang keluar. Jangan sampai kita menyanyiakan kesempatan ini. Saudara, dalam Yesaya 56, ini ayat saya temukan sangat indah. Saya pegang, ini janji Tuhan. Yesaya 56 ayat 8. Yesaya ya. 56 Yesaya 56 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Ya, yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Ya, jadi Tuhan itu menghimpun orang-orang Israel yang kececeran di mana-mana itu, seluruh dunia. Itu dihimpun kembali oleh Tuhan. Terus, aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi. Ya, aku akan himpunkan. Ya, menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Sebagai tambahan. Jadi Tuhan sudah menghimpunkan jiwa-jiwa, tapi Tuhan melihat masih ada kesempatan lagi. Tuhan himpunkan lagi sebagai tambahan dari yang tadi pertama itu, yang sudah dihimpunkan. Ya,
Dan saya melihat memang itu terjadi dengan gereja Petra ini waktu masih belum gedung ini, gedung yang lama. Tuhan menghimpunkan, tapi dalam skop yang kecil, karena gedungnya kecil. Ya. Tapi sekarang Tuhan menghimpunkan lagi dalam skop yang lebih besar. Dan firman Tuhan ini digenapi, pasti digenapi. Saudara, Tuhan, ini kita lihat kemurahan Tuhan. Dan saya lihat ini adalah pekerjaan Allah. Ini bukan pekerjaan manusia. Tidak gampang menghimpunkan manusia. Saya cari jiwa, bagaimana? Ya, saya kalau jalan di Pekarebosi itu, saya ketemu dengan banyak orang-orang dari agama yang lain. Bukan agama Kristen. Yang Kristen kurang. Hampir semua itu agama. Ya, agama Imlek ini. Agama Buddha. Ya. Dan mereka orang baik-baik. Ada yang pendeta Buddha. Dan dia mau khotbah saya. Ya, dia khotbahnya dia ambil dari Alkitab. Saya bilang itu dari Alkitabnya orang Kristen itu. Saya bilang, ya, wah dia bicara soal surga, soal ini. Ya, dan saya bilang cuma kurang satu. Anda kurang satu. Terima Yesus. Baru lengkap. Kalau tidak terima Yesus kurang. Nanti kalau Anda dipanggil Tuhan, meninggal, surganya di mana? Tidak ketemu dengan kita di sini, surganya lain. Ya kalau surga. Ya jadi ya kita sambil kelakar sedikit, tapi kita masuk kan. Ya ada orang-orang yang sudah percaya Tuhan dari Buddha. Oh, dia juga dari gereja lain, tapi dia bersaksi. Ya, kita bersatu nih, anak-anak Tuhan kita bersatu, kita bersaksi. Ya, dan senang sekali sambil berjalan kita ada tujuan rohani yang indah. Ya, ini kesempatan. Kalau kita tidak pakai kesempatan ini, saya khawatir kita nanti bisa disalahkan sama Tuhan. Aku sudah keluar dari tempat persembunyianku, sudah bersedia untuk ditemui oleh orang-orang yang mencari aku. Tapi kamu tidak bersaksi, kamu tidak mengajak orang. Ya mungkin ada saudara yang sudah mengajak 1-2 orang, tidak mau, saudara kapok. Jangan kapok. Kapok itu apa? Jerah. Bukan kapok. Kapur lain. Jerah. Sudah, saya ngajak orang tidak mau. Banyak alasan. Sudah saya malas mau ngomong lagi sama orang lain. Jangan. Ya beberapa saudara itu bilang begini, waktu dia masuk gereja, pertama dia bilang, saya ini sudah orang keempat ngajak saya masuk gereja. Baru sekarang saya masuk. Orang pertama ngajak, saya bilang, enggak, saya enggak mau. Saya punya agama sendiri. Orang kedua ngajak, dia bilang, juga begitu. Saya punya agama sendiri. Orang ketiga ngajak, masih tetap keras hati. Orang keempat ngajak, seperti das. Seperti plong. Ya, bukan serangan jantung, serangan Roh Kudus itu. Dia mau. Seperti enggak tahu, ada yang suruh dia, menggerakkan hati dia. Dia mau, ya saya mau. Ya dijemput, bawa ke gereja. Orang keempat, ada yang orang ketiga. Jadi kita enggak boleh putus asa. Saya sudah 2 orang ini, saya ajak enggak mau. Sudah, saya kapok. Enggak boleh. Ya. Kita mesti terus. Jangan putus asa. Sebab Tuhan sedang bekerja. Ini pekerjaan Tuhan yang terjadi di dalam gereja Tuhan pada akhir zaman. Saudara, memandang kepada wajah Tuhan itu sangat penting. Ya, ada sukacita yang luar biasa pada waktu kita memandang Tuhan yang kita sembah.
Ya. Dalam 2 Samuel ada satu peristiwa, ada satu kisah. Salah satu anak daripada Daud namanya Absalom. Ganteng sekali. Rambutnya itu sampai di bawah. Laki tapi rambutnya panjang. Berombak. Itu kalau dipotong, berapa bulan sekali dipotong, itu beratnya berapa kilo gitu. Beratnya itu rambut, ya, nganteng, tapi karakternya jelek. Ya. Suatu waktu dia membunuh salah satu anak dari Daud, dari ibu yang lain. Nah, jadi ada banyak istrinya, dia itu salah satu namanya Amnon. Karena Amnon ini sudah mensetubui salah satu anak Daud dari ibu yang lain lagi. Wah, jadi jelimet begitu ya. Yang saudara kandung dengan Absalom. Waktu Absalom dengar itu, dia marah, dia dendam, terus dia bunuh. Waktu diundang untuk makan minum, ya, Amnon ditaruh di muka, dikasih perhatian yang khusus, tapi preman-preman sudah ada di situ semua. Ya, disikat habis mati. Ya, kemudian Absalom lari ke luar negeri, ke Gesur, ya, daerah dekat situ juga. Keluar dari negeri Israel, saya takut nanti kalau dia dibalas. 3 tahun dia tinggal di pengasingan, terus dia dibolehkan pulang lagi oleh Daud. Tapi waktu dia pulang, dia tidak mampir, tidak diperbolehkan mampir di istana Daud. Dia langsung suruh pulang ke rumahnya. Ya, ada rumahnya di Yerusalem sana. Selama 2 tahun tidak pernah Absalom ini ketemu bapaknya. Tidak pernah ngomong-ngomong sama bapaknya. Tidak pernah memandang wajah bapaknya. Ya, terus dia marah. Dia bilang sama Yoab, panglimanya, yang mendatangkan dia kembali dari negeri lain. Buat apa saya pulang ke Yerusalem kalau saya tidak boleh ketemu sama raja, bapak saya, raja. Lebih baik saya tinggal di Gesur, lebih enak. Saya punya fasilitas, biar saya punya fasilitas sebagai anak raja, tinggal di rumah yang mewah. Saya boleh berkeliaran kemana saja di Yerusalem, tapi kalau saya tidak boleh ketemu kembali, papa saya tidak mau terima saya, ya, maka saya tidak mau terima ini. Saya mau berontak. Tidak bisa saya menerima keadaan seperti ini. Akhirnya Daud bilang, ya, dia panggil. Sudah datang. Waktu Absalom datang, dia sujud sampai kepalanya di bawah. Daud mencium dia. Ya. Saudara, mengapa Absalom tidak boleh memandang wajah raja? Sebab dia belum ada perdamaian dengan Daud. Ya. Dia pernah membunuh Amnon, salah satu anak Daud. Dan dia belum pernah mengaku kepada Daud, minta ampun kepada Daud sampai tuntas. Ya, cuma begitu-begitu saja. Makanya Daud bilang dia tidak boleh menghadap saya. Biar itu anaknya yang paling ganteng, tidak boleh. Ya, bagi Absalom menghadap raja itu lebih dari segala perkara. Itu lebih dari dia tinggal di Yerusalem. Itu lebih daripada dia tinggal di rumah yang luks, yang bagus, yang dengan fasilitas anak raja. Menghadap kepada raja itu lebih berarti, berharga bagi dia. Ya.
lebih berharga daripada berkeliaran juga di Yerusalem. Biar dia boleh berkeliaran kemana saja, tapi kalau dia tidak boleh ketemu bapaknya, papa belum mau terima dia, ya statusnya dia seperti orang tahanan. Statusnya dia seperti orang asing. Asing atau terasing begitu. Sebagai orang terasing. Sebagai orang terhukum. Ya. Saudara. Nah, apa toh artinya menghadap kepada Daud? Apa itu artinya menghadap kepada Daud? Buat Absalom menghadap kepada raja. Boleh ketemu raja, ngomong-ngomong sama raja. Itu adalah sebuah anugerah. Sebuah kasih sayang, sebuah rahmat dari Allah kepada Absalom. Ya, boleh menghadap raja. Itu satu anugerah yang luar biasa. Ya. Tapi sekalipun dia boleh menikmati apa saja, tanpa dia boleh ketemu sama bapaknya yang adalah Raja Daud, itu sama seperti hidup itu kehilangan sesuatu yang penting, kehilangan anugerah, kehilangan kasih karunia, kehilangan rahmat dari Tuhan. Ya, sebab Daud itu segala-galanya, itu bapaknya, itu rajanya dia, dan bapaknya dia. Segala-galanya itu. Ya. Semua itu tidak ada artinya. Segala fasilitas, kekayaan harta yang dia bisa terima sebagai anak dari Raja Daud, pewaris, tidak ada artinya dibanding anugerah, rahmat, dan kasih karunia. Di mana dia boleh datang sujud kepada Daud. Boleh bercengkrama lagi sebagai bapak sama anak. Boleh bersedau gurau lagi. Dan dia tidak perlu apa-apa. Kalau jiwanya terancam, dia tinggal ngomong sama Pak, saya terancam ini. Siapa yang ancam kamu? Ini, beres sudah. Pak, saya perlu rumah lebih besar. Ya kuda saya ini 100. Tidak cukup tempatnya. Ya beli saja. Daud nanti yang bayar. Semua dicukupi oleh Daud. Itu anugerah. Ada pelindungnya. Ada pembelanya. Ya, siapa yang berani melawan kepada Absalom? Kalau Daud di belakangnya dia. Siapa Daud? Itu Daud raja yang paling kesohor. Lebih dari Absalom. Lebih dari Salomo. Lebih. Raja yang paling gagah perkasa. Ya. Semua orang takut sama Daud. Ya. Sebab itu saya katakan, diperbolehkan Absalom ketemu Daud, itu satu nilai yang tidak terduga. Ya, jadi selama Absalom belum diizinkan untuk ketemu dengan Daud, dia masih dianggap seperti orang cacat. Seperti orang yang bermasalah, punya masalah. Punya masalah itu. Orang-orang bilang bisik-bisik, itu punya masalah, makanya dia tidak boleh ketemu sama papanya. Daud tidak mau terima dia. Masih, jangan dulu, kata Daud. Bermasalah. Ya, orang terasing, orang asing dan orang tahanan. Saudara, saya kembali kepada ayat tadi. Bahwa Tuhan itu bersedia untuk kita datang menghadap wajahnya. Ini wajahnya Daud saja sudah hebat ya. Apalagi kalau kita datang menghadap wajah Tuhan.
carilah wajahnya. Jangan tangannya. Apa itu wajahnya? Itu hadiratnya dia. Anugerah, kasih karunia, rahmat. Apa itu tangannya? Tangannya, tangan Allah itu kuasa. Di dalam hadirat Allah ada kuasa dan urapan. Tapi di dalam kuasa belum tentu ada hadirat Tuhan. Di dalam wajahnya Tuhan ada tangan Tuhan, kuasa Tuhan. Tapi di dalam tangan Tuhan belum tentu ada wajah Tuhan. Ini kita mesti hati-hati. Ya. Sebab itu seperti Simpson. Ya, Simpson itu ada hadirat Tuhan. Waktu dia diurapi dengan Roh Kudus. Hadirat Tuhan luar biasa. Dan karena itu tangan Tuhan menyertai dia. Kemana saja dia pergi, dia selalu menang. Menang. Tidak pernah kalah, selalu menang. Karena hadirat Tuhan ada pada dia. Sehingga otomatis tangan Tuhan juga menyertai Simpson. Bukan Simpson. Ya. Itu dia punya 7 kuncir, 7 tokong, 7 kuncir. Itu rambutnya itu dibikin 7 kuncir. Itu tidak boleh dipotong. Kalau dipotong, habis. Dia punya kekuatan habis. Ya, jadi ada kuasa, ada tangan Tuhan di situ. Tapi ketika dia sudah jatuh dengan Delila, kemudian dia diapakan tuh? Ya, dia omongi sama Delila sambil menangis, pura-pura menangis gitu. Ya. Tolong Kakanda Simpson kasih tahu rahasiamu, rahasia kesaktianmu itu terletak di mana? Ya, Ananda ingin tahu Kakanda. Wah, udah cocok nih. Kakanda dan Ananda. Ya, Simpson bilang, wah kalau saya punya kuncir ini dianyam dengan pisau tenunnya, pisau tenun yang besar. Saya tidak punya kekuatan lagi. Wah, dia elus-elus sampai ngorok tidur. Ngoroknya bisa 1 kilometer dengar. Ya, waktu sudah dia tidur, pulas, didatangkan tukang cukur. 7 tukang cukur. Dicukur, potong, cepat, potong. 7 kuncir, habis. Waktu dia bangun, Simpson, bangun Simpson, kata Delila. Bukan Delila. Ya, musuh mau datang, mau membunuh kamu. Ya, aku bangun. Dia gayanya masih seperti hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Luar biasa. Ya, aku bangun. Jasku mana? Sini. Sepatuku sini. Mana orangnya? Waktu mereka datang menyerang Simpson. Simpson mau hantam, mau pukul, mau desak. Tidak ada kekuatan. Loh, kok saya jadi seperti orang biasa? Tidak ada kekuatan lagi. Habis kekuatannya. Hilang. Kuasa itu tidak ada lagi. Ya. Wah, kemudian dia dicungkil, saudara. Matanya dicungkil. Pintar tuh. Iblis itu. Orang Filistin. Ya, sebab kalau mereka tahu rahasianya. Kalau ini rambutnya tumbuh lagi, jadi kuat lagi dia. Kita setengah mati lagi menghadapi dia. Cungkil aja. Biarpun dia punya kekuatan yang dahsyat, kalau dia tidak bisa lihat, mana bisa dia mau perang. Siapa yang mau dia pukul? Siapa yang mau dia tendang? Tidak mungkin dia bisa perang. Jadi kalau tidak ada mata rohani, mata nubuatan, percuma.
Ya, dia masukkan di dalam penjara. Di sana kerja dia. Menggiling padi. Sampai satu waktu rambutnya panjang lagi. Mulai panjang. Orang Filistin mabuk kesuksesan. Mereka tidak perhatikan rambutnya mulai panjang. Terus dia dibawa pergi ke tempat rumah sembahyang dari berhalanya Dagon. Ada 3.000 jiwa. Ya, sekitar kira-kira sebesar begini. Penuh, sesak, balkon sama bawah, penuh semua. Orang bersesakan melihat Simson disuruh jadi tukang menari. Ya, dari hamba Tuhan sekarang dari tukang menari. Striptease. Ya, saudara. Tapi orang Filistin tidak sadar. Simson bilang kepada anak kecil yang menuntun dia, bahwa aku dekat dua pilar. Dia kenal baik itu, dia suka masuk situ. Waktu dia masih jaya. Kemudian dia berseru sama Tuhan, terakhir kali engkau tolong saya. Ya, dan dia ambruk semua. Bro, mati semua. 3.000 orang mati. Tapi Simson juga turut mati. Kuasa Tuhan ada? Ada. Tapi hadirat Tuhan tidak ada. Simson mati, hadirat Tuhan tidak ada. Ya. Jadi hati-hati. Kalau kita mesti mencari hadirat Tuhan. Kalau hamba Tuhan sudah dipakai Tuhan, kemudian jatuh, itu hadirat Tuhan hilang. Kuasa Tuhan mungkin masih bisa ada 1-2 kali. Seperti Simson masih keluar kuasanya. Karena Tuhan itu setia. Tuhan punya janji dan janjinya Tuhan tetap pegang, tetap Tuhan tepati. Rahasia kekuatanmu ada di dalam 7 tokong rambut. Kalau kamu pelihara itu, rambutmu panjang, kamu kuat. Punya kekuatan yang dahsyat. Tapi kalau kamu potong, habis. Jadi waktu dipotong habis, waktu tumbuh lagi, Tuhan itu setia. Tuhan masih pegang janjinya dia itu loh. Padahal ini orang sudah tidak setia ini, Simson. Tapi Tuhan masih setia. Saudara tidak setia, Tuhan Yesus setia. Jangan kita tidak menjadi setia. Kita mesti juga setia seperti Yesus Kristus. Ya, betapa sedih hatinya Tuhan. Kalau ada kata, saya bisa ngomong-ngomong sama Tuhan. Bagaimana Tuhan pada waktu Simson itu. Aku juga menangis waktu itu. Aku kasihan. Tapi dia sendiri yang membuat hidupnya seperti itu. Dia tidak setia. Dia bermain-main dengan karunia-karuniaku. Dengan kuasaku. Dengan wajahku. Sehingga akhirnya tidak ada obat untuk memperbaiki. Tidak ada obat untuk memperbaiki. Habis. Karena ketidaksetiaan. Jangan sudah kita tidak setia. Kita mau setia. Kita setia. Tahun ini kita lebih setia. Tahun ini dikatakan Tuhan tahun kemenangan. Kita akan memenangkan jiwa-jiwa lebih banyak. Bukan kita, Kristus yang melakukan itu. Kalau bukan Kristus yang membawa jiwa, tidak akan mereka mau datang ke sini. Tapi mulut kita juga mesti bekerja, mesti ngomong, mesti mengundang. Kita tidak bisa mengatakan, ini nanti Tuhan yang suruh masuk di gereja Petra. Kita diam-diam saja. No, tidak. Tuhan tidak mau kita diam-diam. Kita mesti bekerja. Mulut kita mesti menjadi saksi Tuhan. Memang kita tidak punya kemampuan untuk membawa orang masuk gereja. Kalau orang itu tidak mau, kita mau apakan? Tidak bisa. Karena ini pekerjaan bukan pekerjaan manusia, pekerjaan Allah. Kita tidak bisa memaksa orang. Tapi Tuhan bisa menarik orang. Bisa memaksa orang.
Ya, jadi berbeda, saudara. Tapi tetap kita mesti punya tanggung jawab kita untuk kita terus bersaksi. Ya, jadi saudara, Tuhan mau supaya kita pakai kesempatan untuk kita menghadap kepada wajahnya Tuhan. Ya, kalau menghadap Raja Dunia saja sudah luar biasa. Kalau Absalom bisa menghadap Raja Daud saja, wah itu sudah sebuah anugerah yang luar biasa. Lebih dari segala kekayaan dunia, lebih dari segala apa saja pokoknya. Lebih dari segala kedahsyatan dunia. Apalagi kalau kita menghadap Raja Sorga. Ya, kita punya kartu masuk untuk menghadap dia. Apa kartu kita? Nama Yesus. Nama di atas segala nama. Kata Filipi, nama yang diberikan kepada Yesus itu nama di atas segala nama. Jadi kita pergi ke seluruh dunia kemanapun, berhadapan dengan iblis pun, iblis akan takut dengan nama ini. Ya, ini bayangkan kita seperti punya kartu kredit atau kartu apa, yang namanya adalah nama di atas segala nama. Bayangkan. Andai kata contohnya seperti Ratu Elizabeth, dia punya keluarga dekat. Itu keluarga dekat itu dikasih, dia punya kartu nama untuk keluarga-keluarga yang dekat untuk bisa ketemu dengan dia setiap hari pun, bila perlu dia bisa ketemu. Ya. Tapi mesti mengajukan punya kartu nama. Dan itu yang membuat mereka bisa ketemu dengan Ratu Elizabeth. Ya. Jadi saudara, jangan kita menjadi orang Kristen yang status kita masih seperti orang asing. Banyak, saya mau kasih tahu sama saudara, banyak orang Kristen statusnya masih di halaman. Dalam tabernakel, halaman, kemudian ini ruangan suci, dan yang paling belakang ruangan maha suci. Ya. Banyak pelayan Tuhan cuma tinggal di halaman. Ya, Tuhan bagi dua, pelayan yang melayani aku tapi dia jauh dari aku. Dan yang kedua, pelayan yang melayani aku tapi dia dekat dengan aku. Kenapa yang sebagian jauh dari aku? Jadi dia melayani dalam tabernakel juga, dia melayani dalam rumah Allah. Tapi kelihatannya dia itu jauh, seperti berapa kilometer gitu. Jauh, kecil, jauh dari Tuhan yang ada di ruangan maha suci. Tapi ada pelayan-pelayan yang dekat dengan Tuhan. Dekat. Sekeliling Tuhan. Dia melayani dekat dengan Tuhan. Kenapa? Ada riwayatnya, ada. Coba kita baca Yeskiel 44. Ya. Ayat 9. Yeskiel 44 ayat 9. Ya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Ya. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat, ya, boleh masuk ke dalam tempat kudus. Ya, tidak boleh orang asing masuk dalam tempat kudus. Ya. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Ya, tidak boleh. Kenapa? Ayat 10. Tetapi orang-orang Lewi yang menjauh daripadaku waktu Israel sesat daripadaku. Saya perhatikan, orang Israel pernah sesat dari Tuhan. Waktu mereka menyembah kepada anak lembu emas. Dalam Keluaran pasal berapa itu? 17 atau berapa? Ya. Mereka, Musa tidak turun-turun
berapa puluh hari di atas ketemu Tuhan. Harun bilang, Musa sudah mati, tidak turun ini. Nah, kalau begitu kita sekarang bangun berhala. Mungkin dia masih teringat berhala yang dari orang Mesir, dari anak lembu emas. Wah, Harun, bawa sini emasmu. Mereka korban emasnya berapa kilo, mereka bikin anak lembu emas. Dan mereka mulai jingkrak-jingkrak, mulai dansa-dansi, ya, mengelilingi anak lembu emas itu. Kemudian orang-orang Lewi di sini ayat 10 dikatakan yang mestinya melayani tabernakel itu pada keluar semua membantu orang Israel ini menyembelih domba, kambing untuk makanannya, mereka pesta. Jadi orang Lewi tidak melakukan ibadah di dalam rumah Allah tabernakel, tapi menjauh daripadaku, dari Tuhan, menjauh dari Tuhan. Waktu Israel sesat daripada Tuhan, dengan mengikuti berhala-berhala mereka, akan menanggung hukumannya. Orang Lewi akan menanggung hukumannya. Dan ini orang-orang Lewi tidak boleh mendekat Tuhan. Ya, coba tolong bacakan lagi ayat yang ke-12. Ya. Ayat 12. Oleh karena mereka telah melayani bangsa itu Ya. di hadapan berhala-berhala mereka. Nah, mereka itu orang-orang Lewi, imam-imam itu telah melayani bangsa Israel itu di hadapan berhala-berhala mereka. Mungkin melayani memotong kambing domba untuk makanan mereka. Dan mereka bagi kaum Israel telah Ya. menjadi batu sandungan. ya, orang Lewi sudah jadi batu sandungan buat orang Israel. Orang Israel lihat, loh ini imam-imam turut nimbrung, turut dansa-dansi di sini, nyembelih domba, kambing, pesta berhala. Orang Israel itu lihat itu dari tidak berani, sekarang jadi berani. Mereka juga turut nimbrung di situ. Mereka juga dansa-dansi, makan, minum, mabuk. Wah, macam-macam. Gara-gara pelayan-pelayan Tuhan yang tidak menyucikan diri. Yang munafik ini. Ya, Tuhan memberikan kepada saya untuk sampaikan. Jangan ada pelayan-pelayan Tuhan yang munafik. Artinya itu begini. Jangan kita sebagai pelayan Tuhan, hidup kita di gereja itu berbeda dengan di rumah. Berbeda dengan di kantor. Ya. Kalau di kantor itu ada sekretaris, ada apa itu. Bagaimana itu di situ? Kalau di rumah bagaimana? Tukang pemarah, tukang pemabuk, tukang apa saja. Kalau di gereja, ya kita melayani. Perjamuan suci misalnya, kita melayani dengan sungguh. Tuhan lihat bagaimana hidup kita di gereja, antara di gereja dengan di rumah kita, dan di kantor kita, dan di tempat-tempat lain. Tuhan lihat, tidak ada satu orang lihat, pendeta juga tidak bisa lihat terus, tapi Tuhan melihat. Mari kita menguduskan diri. Supaya jangan kita ini melayani Tuhan, tapi tidak boleh mendekat. Mesti menjauh. Ayat 10, tetapi orang-orang Lewi yang menjauh daripadaku. Ayat 12, oleh karena mereka telah melayani bangsa itu di hadapan berhala-berhala mereka terus. Dan mereka bagi kaum Israel telah menjadi batu sandungan Ya, yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan. ya, Oleh karena itu aku bersumpah mengenai mereka. Ya. Demikianlah firman Tuhan Allah, Ya. bahwa mereka akan menanggung hukumannya sendiri. ayat 13. Mereka tidak akan mendekati aku. Mereka tidak, pelayan-pelayan ini tidak boleh mendekati aku. Aku itu Tuhan, A besar.
Tidak boleh mendekati aku. Mereka masih melayani, tapi mereka tidak, dalam kacamata rohani dilihat mereka itu tidak di dekatnya Tuhan. Mereka jauh. Tempatnya jauh-jauh. Nah. Ya, yang sudah berbuat seperti ini. Terus? Untuk melaksanakan tugas imam di hadapanku, Ya. ataupun mendekati segala barangku yang kudus, Ya. atau persembahan-persembahan maha Ya, kudus. tidak boleh mendekati segala barang-barangku yang kudus. Terus? Mereka akan menanggung nodanya Ya. yang timbul karena perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Ya. Tapi ada satu, namanya imam-imam Sadok. Ini famili Sadok. Imam Lewi itu ada banyak famili, ini famili ini. Ini famili Sadok, ayat 15. Ini boleh mendekat Tuhan. Tetapi mengenai imam-imam orang Lewi dari Bani Zadok Dari Bani Sadok, terus yang menjalankan tugas-tugas di tempat kudusku, yang waktu- menjalankan tugas-tugas, perhatikan, menjalankan tugas-tugasnya di dalam ruangan suci pada waktu orang Israel dan Sadansi itu di muka berhala. Pada waktu mereka berbuat itu, imam-imam Sadok ini tidak turut nimbrung, tidak turut menyembelih domba, membantu mereka untuk berhala-berhalanya. Tapi imam-imam Sadok ini masuk ruangan suci. Mereka membakar domba. Mereka menyalakan pelita emas. Mereka mengganti roti, 12 roti. Mereka tetap setia melakukan tugas-tugas mereka. Dan ikut-ikut dengan ini, orang-orang yang murtad ini. Orang Israel yang tidak setia ini. Mereka setia, mereka menunjukkan kesetiaan. Justru pada saat orang Israel, sebagian besar Israel tidak setia. Tapi imam-imam Sadok ini setia. Tuhan lihat itu terharu. Aku berkenan ini. Famili Sadok ini aku akan berkati. Dia akan jadi keluarga imam yang sangat diberkati oleh Tuhan. Luar biasa. Kalau kita melayani dalam keadaan yang baik, semua orang pikir bisa. Semua orang bisa. Semua baik, kita lakukan perkara baik. Tapi apakah kita tetap bisa setia melakukan tugas kita sebagai hamba-hamba Allah, sebagai pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah kemurtatan sedang terjadi. Sedang orang Israel sedang kemasukan setan, menyembah kepada anak lembu emas. Dari mana itu mereka bisa memiliki seperti itu? Itu berarti sudah lama itu ada dalam pikiran mereka. Mereka keluar dari Mesir, tetapi hati mereka belum keluar dari Mesir. Mesir belum keluar dari hati mereka. Mereka sudah keluar dari Mesir, tapi Mesir, berhala-berhala Mesir termasuk, belum keluar dari hati mereka. Mereka keluar, tapi masih membawa itu semua. Cara-cara hidup yang lama, cara-cara Mesir, cara-cara dunia, itu masih tetap mereka seperti orang dunia. Walaupun mereka sudah keluar dari Mesir, sudah berada di tengah perjalanan di padang gurun. Saya terharu, saya melihat ini Bani Sadok. Ini kita mesti tiru, kita mesti jadi pelayan-pelayan Tuhan seperti Sadok. Ya kita jangan ikut-ikutan. Wah sekarang ini kan cuma sekali-sekali menyembah anak lembu emas. Ayo dong kita simpati sama mereka. Ya, enggak, Sadok bilang tidak. Saya tetap, tugas saya di dalam rumah Allah saya lakukan terus. Ya, jadi hati-hati. Kita jangan tiru-tiru orang. Orang berbuat begini kita ikut. Kita dengan Tuhan bagaimana? Ibadah kita dengan Tuhan. Saya percaya nanti hari Minggu ini tepat jatuh hari Imlek, saudara tetap pergi gereja. Saya percaya itu. Cuma 2 jam saja, masa enggak bisa. Sisanya saudara mau makan boleh, mau makan pesta apa, asal hati-hati jangan dipersembahkan kepada berhala dulu, terus saudara makan nanti itu bisa. Ya, tapi kalau makanan yang biasa yang tidak dipersembahkan berhala, mau makan silahkan, gak apa-apa. Mau kasih sama saya juga boleh, tapi saya tidak minta.
Nggak minta saya. Ya. Tapi jangan sampai tidak pergi gereja. Nanti Tuhan kelihatan, aduh Tuhan sedih lagi. Lihat ini anakku kok begini ya. Baru kena Imlek sudah kena percobaan. Kena Imlek sudah datang. Ya, saya percaya sudah tidak akan terganggu. Ya, kasih tahu mereka yang tidak hadir malam ini. Ya, karena mereka tidak dengar firman ini. Supaya mereka jadilah seperti Sadok ini. Begitu. Ya, nanti Tuhan senang, Tuhan akan memberkati. Gereja kita akan lebih diberkati sama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terus, ayat berapa sekarang? Ayat 15b. Terus? Merekalah yang akan mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku. Ya, Tuhan pilih Sadok ini untuk melayani dia. Terus? Untuk mempersembahkan kepadaku lemak dan darah. Ya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 16. Merekalah yang akan masuk ke dalam tempat kudusku. Ya, mereka yang boleh masuk tempat kudusku. Ini Imam Sadok ini, imam-imam. Terus? Dan yang akan mendekati mejaku untuk menyelenggarakan kebaktian. Terus, dan mereka yang akan menjalankan tugasnya terhadap aku. Terhadap aku. Ya, jadi biar ada hari raya apa saja, kita tetap kebaktian, kita tetap melakukan tugas kita. Kebaktian ini. Ya, sudah jelas di sini, kita lihat. Kita mesti jadi contoh seperti imam-imam Sadok ini. Ya, sekalipun mereka masih melayani Tuhan, dengan sungguh-sungguh mereka melayani Tuhan itu ditunjukkan bukan kepada manusia, kepada Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini tidak kebetulan. Ya, saya sendiri juga tidak pernah ingat bahwa nanti hari Minggu ini ada hari raya Imlek itu, tapi semua Roh Kudus tahu dan saudara sudah dikuatkan. Tidak usah takut, saudara tetap maju dalam Tuhan. Ya, Tuhan mau lihat kesetiaan saudara. Kalau kita ikut sama manusia yang lain, kita ikut mereka melakukan apa, kita ikut juga begitu. Tuhan sedih. Tapi Imam Sadok ini berani. Tidak, kita harus mengadakan kebaktian di dalam tabernakel ini. Harus. Ya, tapi mereka di sana nanti pikirnya kita kok tidak mau bantu mereka. Tidak, jangan sungkan sama manusia. Kita mesti takut sama Tuhan. Dan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, saya kira sekian. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita datang kepada Tuhan. Kita menyanyi salibnya, salibnya. 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 Andai kata saudara mau menghadap kepada Bapak Presiden, apa saudara bisa langsung menghadap? Tidak bisa. Saudara mesti perlu permisi, perlu izin, perlu minta izin dulu, perlu tulis nama di buku nama, buku besar. Ya, keperluannya apa ketemu Presiden? Tunggu jawaban. Mesti tunggu jawabannya. Presiden bisa ketemu atau tidak? Hari itu tanggal berapa, jam berapa, bisa ketemu atau tidak, masih mesti tunggu. Ya, namun untuk menghadap kepada Tuhan, kita tidak perlu izin-izin itu semua. Kita punya kartu nama, Yesus, nama di atas segala nama. Satu hari saudara mau ketemu 10 kali, mau menghadap wajah Tuhan, mau menyembah Tuhan, berapa kali saudara mau datang kepada Tuhan jam berapa saja bisa. Pagi atau sore atau siang atau malam, tengah malam,
Saudara mau datang sama Tuhan, bisa. Tidak perlu minta izin apa, Tuhan bisa ketemu sama saya mau berdoa jam 12 malam. Bisa, selalu Tuhan hadir. Ya. Jadi tidak seperti kita akan ketemu dengan presiden. Kita ketemu dengan Tuhan. Tuhan selalu menyediakan. Dia sudah keluar dari tempat persembunyiannya. Dia bersedia untuk ditemui oleh saudara. Wajahnya kita bisa pandang kepada